Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Suwenda beserta Ibu, Bapak Robbani, dan segenap keluarga besar Basyuni, Bapak-bapak dan wali murid sekalian, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan untuk melihat langsung dari dekat prosesi wisuda anak-anak kita, baik putra maupun putri, yang telah berjuang selama bertahun-tahun sehingga mereka sudah pantas untuk menyandang sebagai hafidh dan hafidhah. Ini merupakan satu langkah yang sangat bagus sekali. Kita patut berharga, kita patut berbangga dengan munculnya generasi-generasi muda yang soleh dan solehah, generasi muda yang cerdas-cerdas, generasi muda yang menjadi impian dari kita sekalian. Karena yang paling penting dalam kehidupan ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu modal yang paling bagus sekali untuk bisa kita menuju ke alam akhirat. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa orangnya yang beriman, beramal saleh, maka Allah akan memberikan dia, yaitu kehidupan yang bagus, kehidupan yang enak. Dan enak itu bisa berarti mempunyai materi yang berkecukupan. Kalau seandainya tidak mempunyai materi yang berkecukupan, tapi dia itu mempunyai sifat qanaah, artinya dia itu mempunyai sifat menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lega hati, maka itu masuk di dalam kalangan orang-orang yang mendapatkan hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau di dunia saja mendapatkan hayatan thayyibah, maka di akhirat nanti Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya kami akan membalas mereka itu dengan pahala yang lebih bagus daripada apa yang telah mereka lakukan. Para hadirin sekalian, Allah berfirman juga, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian di dalam alam dunia ini, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal di sini apakah bekal di alam dunia ataupun juga bekal di alam akhirat. Kalau seandainya orang itu dalam kehidupan di alam dunia ini itu mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia sampai di akhirat nanti ini. Dan dia akan selalu terjaga dari berbagai macam godaan-godaan syaitan. Para hadirin sekalian, untuk menciptakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak caranya itu. Salah satu di antaranya itu adalah mendidik anak-anak kita itu dengan pendidikan yang bagus, yang mempunyai karakter yang bisa menjadikan anak itu mempunyai karakter yang bagus,
Salah satu di antara cara untuk mendidik anak-anak agar supaya bisa mempunyai karakter dan akhlak yang bagus adalah dimasukkan ke dalam wacana ataupun kancah pendidikan yang mengarahkan pendidikan pada karakter dan menciptakan anak yang saleh dan salehah. Di antara pendidikan yang bisa memberikan latar belakang, memberikan satu masa depan yang cukup cerah itu adalah pendidikan di alam pesantren ini. Terus terang saja, kalau pendidikan alam pesantren itu anak-anak berada di kawasan pesantren, di mana di dalam kawasan pesantren itu anak-anak selalu dipayungi ataupun mendapatkan perhatian dari Pak Kiai, dari mereka yang memberikan pengarahan, memberikan pengayoman kepada anak-anak santri selama 24 jam. Ini tidak ada di dalam pendidikan umum. Karena di dalam pendidikan umum, bahkan pendidikan yang ada di Kementerian Agama itu juga tidak, selama anak-anak itu, mereka itu setelahnya jam 1, jam setengah 2 sudah pulang kembali, mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Apabila mereka tidak dimasukkan ke dalam kancah pesantren, ya sudah, mereka hanya mendapatkan pengetahuan yang mereka dapatkan di kelas masing-masing. Ini berbeda dengan pendidikan di dalam pesantren. Di dalam pesantren ini paling tidak ada beberapa hal yang akhirnya bisa mendapatkan, anak-anak itu mendapatkan siraman rohani yang tiap hari. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah pendidikan agar supaya hidup dengan secara sederhana. Ini penting ini. Karena kata Umar bin Khattab bahwa ikhshawshinu fa innal hayata la tadum. Ikhshawshinu fa innal hayata la tadum. Ya. Hendaklah kamu itu melakukan satu kehidupan yang agak kasar sedikit. Karena kehidupan itu tidak ada yang abadi. Ya, ini kalau seandainya anak itu di sini di dalam pesantren itu pastilah kehidupannya itu sederhana. Saya tidak tahu lauknya apa kalau di pesantren. Tahu tak? Tahu tempe? Udang enggak lah, enggak. Dipakai yang terus-terusan tiap hari. Yang kangkung, tokol. Ya itu dia itu. Itu merupakan satu cara untuk hidup secara sederhana. Sehingga kalau anak pesantren itu kalau dilepaskan nanti di masyarakat, diajak kere ya gelem. Dia boleh diajak miskinnya gelem, diajak sederhana bisa. Diajak kaya apa maning. Diajak sugiwan apa biasa. Nah ini keuntungan orang itu memasukkan anaknya di pesantren. Yang kedua, anak yang ada di dalam pesantren itu diajari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Anak-anak di sini kalau dibangunkan jam berapa, Pak Sofyan? Jam 3 ya. Jam 3. Ini dibangunkan. Setelahnya itu mereka ngaji, ngapalkan ya, sholat berjamaah. Ini adalah merupakan cara yang terbaik untuk bisa menciptakan anak-anak yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, anak itu diajari untuk bergotong royong. Ini penting ini. Bergotong royong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Begitu juga anak-anak yang ada di dalam pesantren itu mereka diajak untuk bisa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, guyub, bersatu padu, saling kenal mengenal. Ini adalah merupakan cara yang paling terbaik mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian selanjutnya di dalam alam pesantren sudah tentu mereka harus, anak-anak murid itu harus menghargai kepada guru. Dan ini adalah merupakan salah satu
cara untuk bisa mendidik anak untuk bisa mempunyai karakter yang bagus, karakter yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting daripada ilmu pengetahuan itu adalah akhlaknya itu. Kalau seandainya ada orang pintar tapi akhlaknya tidak ada, maka dalam pandangan Allah tidak ada artinya apa-apa. Kita lihat misalnya iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang cerdas. Siapapun bisa dikalahkan. Bahkan seandainya ada seorang pejabat yang tinggi pula masih bisa dibobodo karo iblis, ya. Nah ini tapi iblis itu dia itu tidak punya akhlak. Dia merasa dirinya paling hebat, paling bagus, paling gede, paling mempunyai, ya pokoknya serba paling-paling. Ana khairum min, aku adalah lebih bagus daripada Nabi Adam. Ini adalah merupakan contoh daripada orang yang cerdas tapi akhirnya akhlaknya tidak bagus. Kalau kita lihat ada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan tapi akhlaknya bagus, dia tidak akan menyakiti orang lain, dia akan menghargai orang lain, ya. Begitu juga dengan orang-orang kalau seandainya walaupun pintar mempunyai jabatan yang tinggi tapi akhlaknya tidak ada, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang semacam itu mempunyai martabat yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata bahwa aqrabukum ilayya manzilatan ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling banyak, orang yang paling dekat manzilahnya dengan diriku, kata Nabi, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini adalah di dalam pesantren itu akan diajari dengan akhlak yang bagus. Begitu datang itu lapor kepada Kiai Sufyan dan Kiai Robani dan para kiai-kiai yang lainnya itu. Ini adalah merupakan salah satu cara yang ada. Jadi di sini ada keikhlasan, di sini di pesantren ini ada pendidikan tentang ikhlas. Yang kedua kesederhanaan. Yang ketiga adalah saling gotong royong. Yang keempatnya adalah dia itu diajari untuk selalu istiqomah dalam kehidupannya itu, kesederhanaan. Ini semuanya adalah merupakan bekal-bekal kehidupan yang paling bagus dalam menghadapi apapun juga, menghadapi apapun juga. Anak santri itu mereka kalau sudah tamat dari pesantrennya, dia disuruh apa saja bisa, ya. Suruh jadi ngimami, ya sudah biasa. Suruh dia kerja roan biasa. Dia suruh masak sendiri biasa. Jadi ini adalah merupakan hal yang paling bagus sekali. Berhadir-hadir sekalian. Yang kedua, yang paling penting di sini adalah mereka itu diajari untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Saya tadi ngobrol dengan Pak Sofyan bagaimana keadaan kegiatan pembelajaran di sini. Kata Pak Sofyan, di sini ini kalau pagi belajar umumnya cuma 2 jam. 2 jam saja itu. Untuk selanjutnya itu digunakan untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ada belajar kitab kuning nggak di sini? Ada ya? Wah, bagus ya. Wah, bagus sekali ini. Saya bilang bahwa di dalam alam pendidikan itu perlu ada eksperimen yang terus menerus. Misalnya ini jamnya berapa jam, terus kurikulumnya apa-apa. Sudah tentu harus sesuai dengan visi dan misi masing-masing institusi pendidikan ini. Ya sudah tentu saya bisa menakar bahwa di sini adalah tujuannya mendirikan pesantren ini ada dalam rangka untuk menciptakan kader-kader yang beriman dan bertakwa dan mempunyai akhlak yang bagus. Ya, berarti ikhlas. Kemudian dia mempunyai wawasan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan Islam maupun pengetahuan itu. Ini adalah merupakan salah satu dari institusi pendidikan di Indramayu yang patut kita banggakan bersama ini. Ini Pak, ini mumpung ada Pak Bupati ini perlu didukung Pak, ya. Apalagi di sini ada tahfidz Al-Quran Al-Karim. Nggak gampang Pak untuk menciptakan satu pesantren tahfidz Al-Quran itu. Yang paling pegel
Jadi guru tahfidz, Pak. Karena guru tahfidz itu ya satu orang per orangan. Sejen kalau guru sejen deh. Guru sejen kan untuk satu kelas dia monoton ngomong sendiri saja. Tapi kalau guru tahfidz itu pegele priben lamun bocah diwarnai di bisa-bisa. Kompong aine kangel bisa. Kongkong dalek ke ketapa anda kamu kongkon dawai semene kongkon cidek semene kongkon gunai semene kongkon kol-kolai semene macam-macam satu persatu, Pak. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau seandainya dahulu ya para kiai-kiai dahulu pada waktu ada murid bisa-bisa Fatihah sampai sebulan, Pak. Fatihah sampai sebulan. Coba, karena di dalam Fatihah itu ada kabeh kudu fasih kabeh. Karena wong salat itu lamun dimaca Fatihah ya iku ya bisa ya. Orang salat ya harus baca Fatihah. Sekarang kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim berarti kurang 2 tasdid. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdid, kurang 2 tasdid berarti kurang 2 huruf dalam membaca Fatihah. Nah kalau kurang huruf berarti belum bisa membaca Fatihah secara sempurna. Wah, oleh karena itu karena Fatihah itu merupakan rukun yang paling tinggi sekali dibandingkan yang lain-lain, maka para ulama itu merasa perlu agar supaya bocah iki bisa membaca Fatihah dengan fasih. Dan itu juga melatih keikhlasan, melatih kesabaran. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada kesuksesan satu pesantren manakala bisa mengeluarkan, bisa memproduk para hafidz dan hafizah sekalian. Berbicara tentang Quran, para bapak dan para ibu sekalian, Quran itu selalu menguntungkan bagi mereka yang mau berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Memandang Al-Quran, mushaf, dengan penuh dengan kecintaan itu adalah merupakan ibadah. An-nadharu ilal mushaf ibadah, wan-nadharu ilal Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah saja disertai dengan kecintaan kepada Ka'bah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan satu kegiatan ibadah. Mendengarkan orang membaca Al-Qur'an itu juga ibadah. Kata Allah, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibaca, hendaklah kamu tuh dengarkan dan diam dalam rangka mendengar. La'allakum turhamun, agar supaya kamu itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang membaca Al-Qur'an, satu huruf daripada Al-Qur'an itu akan diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bagaimana jadinya kalau anak itu menghafalkan Al-Qur'an, huruf Al-Qur'an itu ada berapa? Ya, 300.000 Pak, lebih 321.000 huruf. Nah, anak yang menghafalkan Al-Quran itu paling tidak satu ayat itu untuk menjadi hafal itu bisa sampai 40 kali, Pak. Satu ayat saja itu. Nah ini bagaimana kalau seandainya dia itu telah menghafalkan Al-Quran Al-Karim, bisa jadi dia itu telah menghafalkan, membaca Al-Quran sampai 40 kali hafalan, 40 kali putaran. Ini pada waktu mau setor, bolak-balik aja sampai disetrap karo guru ya. Pada waktu murojaah juga begitu lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka orang yang menghafalkan Al-Quran itu mendapatkan tempatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian, ini kalau seandainya satu Quran ya, ada satu surah yang namanya surah Al-Munjiyah. Al-Munjiyah itu bisa dikenakan kepada surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua adalah Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nabiy min qablika la'allahum yahtadun. Niki termasuk surah Al-Munjiyah. Al-Munjiyah iku nggih punika
surah yang bisa menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang yang selalu membacanya itu. Untuk hal yang berkaitan dengan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Jadi Kanjeng Nabi di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat. Siapanya orang yang selalu istiqomah membaca surah Al-Mulk tiap malam, maka dia itu akan selamat dari siksa kubur. Lumayan, selamat siksa kubur. Bahkan sing pintu pertama menuju ke akhirat itu yaitu berupa kuburan, di alam kubur dia sudah selamat, maka insya Allah gerbang-gerbang berikutnya itu dia akan selamat pula. Ini baru membaca surah Al-Mulk 30 ayat saja, tapi dilakukan sepanjang hayat, sepanjang selama hidup, tiap malam begitu aja. Bapak dan para ibu sanggup boten ya, purun boten setiap malam ngamalakan membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ya, sanggup boten Bu? Insya Allah ya. Wenten malih Al-Mulk yaitu Al-Munjiah niku surah Alif Lam Mim Tanzil. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ana wong iku setiap malam selalu membaca Alif Lam Mim Tanzil. Baka esok baka awan kerjaannya maksiat bae, Pak. Kerjaannya maksiat bae. Tahu-tahu orang itu meninggal. Pada waktu meninggal antara malaikat mungkar dan nakir, karena surah Al-Munjiah itu bertengkar para padu. Jari malaikat mungkar dan nakir iki bagiannya kita aja. Kita harus gemes pisan kalau baca kene. Tiap hari bermaksiat baik kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia itu sudah mendapatkan makanan dari Allah, ya, minuman dari Allah, bernafas dari Allah. Semua apa yang dia miliki di dalam itu semuanya itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme yang Allah sudah berikan kepada setiap badan manusia itu. Tapi kok dia masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kemudian Al-Munjiah, surah Al-Munjiah itu berubah menjadi makhluk yang misterius. Pada saat itulah Al-Munjiah mengatakan, nanti dulu hai Mungkar dan Nakir, ini orang ini milik saya. Dialah yang selalu membaca diriku tiap malam. Akhirnya para padu ya udah cari Mungkar Nakir, ya wis lapor bae ka Gusti Allah. Sing lapor ning Gusti Allah itu adalah kalamullah. Sing lapor karo Gusti Allah niku adalah kalame Gusti Allah dhewe. Ya pastilah yang dieloni ya kalamullah, yaitu surah Al-Munjiah. Dari Gusti Allah wis apa jadi siraja, wis dipai syafaat pe marani mana. Akhirnya Gusti Allah itu mengampuni dosaan orang-orangnya itu. Allah lebih menghargai perilaku orang itu yang selalu membaca Alif Lam Mim Tanzil. Karena dia dengan selalu membaca Alif Lam Mim Tanzil itu dia sesungguhnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dia melakukan perbuatan maksiat itu karena syahwat hawa nafsunya dia sendiri. Dan Allah sudah berkata di dalam hadis qudsi, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului dari kemarahanku. Jadi kalau seandainya Allah mempunyai rahmat gede banget, kemudian Allah itu Subhanahu wa taala itu mempunyai kemarahan juga. Lah di sini yang tadinya mau marah Allah nggak jadi. Karena apa? Karena orang itu betul-betul mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Para hadirin sekalian, maka itu baru satu surah. Apalagi kalau seandainya dia itu murajaah setiap surah. Dan ini saya mewasiatkan kepada anak-anak yang malam ini, pada hari ini telah melangsungkan wisuda. Saya wasiatkan kepada kalian untuk menjaga hafalannya masing-masing. Dan ini perlu nanti disampaikan ya kepada ini. Sebab jari Gusti Kanjeng istazkiru ta'ahadu hadzal Qur'an wa walladzi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi aquliha.
Lamun ana wong dari Kanjeng Nabi iku duwe onta. Onta ditempatkan di tempatnya itu. Tapi wong sing duwe onta iku beli pernah meniliki, maka bisa dipastikan onta itu akan bedal, ya, lebih gampang jadi. Jadi itu adalah merupakan perilaku daripada onta. Dari Kanjeng Nabi, Al-Quran yang tidak pernah dimurajaah itu gampang lupanya dari seorang yang sedang. Oleh karena itulah maka agar supaya Allah itu bisa memberikan satu atribut yang bagus, martabat yang tinggi kepada mereka-mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran Al-Karim, jangan sampai orang itu tidak murajaah Al-Quran Al-Karim. Itu gampang oleh lupa. Nah ini berbeda sekali tuh. Berbeda sekali antara ayat suci Al-Quran dengan yang lain-lainnya. Saya dulu pesantren di Lirboyo Kediri. Dan itu salah satu di antara pelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Jumlahnya 1000 bait. Pada masa lalu saya hafal betul. Teman-teman yang dari Lirboyo juga hafal betul. Nah, ternyata setelahnya saya sudah meninggalkan Lirboyo, kemana-kemana, pergi kemana-mana. Tapi ternyata masih ada sisa-sisa yang masih bisa saya review lagi. Hamzah inna ta'ali saddin masdarim masaddaha wa fi siwa zakaksiri faksir filip didawa fi bad iswira wa haidhu inna liyaminil mukmila ahuqyat bil qawli aw halat wa halin gazarutuhu wa inna dhu amal wa kasaru min ba'di fi'alin uliqa billahi ka'alam innahu ladhu tuqa ba'da idza fujatin aw qasami la lama ba'dahu biwajhin nubi ma'tal bibal jaza wa za yadadidu ma'amni labsin ka'ajib ayatu masih hafal ya. Lah niki poma-poma Al-Qur'an itu jangan disepelekan. Ibaratnya mana kece ibaratnya kula dewek ya, wong sing berburu burung ya, dimasukkan ke dalam kandang. Jangan sampai burung yang telah kita dapatkan itu ucul manik. Wis luru burungnya, luru manuke kangelan karena kita ini tidak peduli kepada burung yang kita dapatkan itu, maka bisa-bisa burung yang telah kita dapatkan itu akhirnya bisa ucul bersama. Yang kedua, di samping murojaah, dan murojaah sudah tentu seorang harus berkorban dengan waktunya. Carilah waktu yang paling bagus untuk murojaah itu. Dan murojaah bisa jadi setengah juz atau seperempat juz. Tiap hari yang penting itu adalah konsisten. Istiqomahnya itu. Istiqomahnya itu harus begitu. Karena masih banyak ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang redaksinya hampir sama. Itu kalau tidak diteliti itu akan salah-salah. Jadi jangan sampai nanti kita itu sudah susah-susah menghafalkan Al-Quran, tapi karena kesembronoan kita kurang begitu perhatian terhadap ayat suci Al-Quran Al-Karim, akhirnya ayat yang telah kita hafalkan dengan susah payah itu akhirnya lupa begitu saja. Untuk murojaah itu agak susah lagi. Oleh karena itulah maka yang penting ya, yang saya nasihatkan kepada anak-anak, adik-adik sekalian, itu adalah murojaahnya yang bagus. Yang ketiga, hendaklah juga mereka yang sudah diwisuda dengan predikat hafizah lil Quran Al-Karim, hafizul Quran Al-Karim, menjaga akhlaknya. Hendaklah seorang yang hafiz kalau seandainya berada di tengah-tengah keluarga, dia adalah orang yang paling bagus di antara keluarganya. Dengan kedua orang tuanya, ya, dengan adik-adiknya, dengan kakak-kakaknya, itu semuanya itu dia menjadi orang yang terpandang, dia orang yang paling bagus tata keramanya. Sehingga akhirnya orang yang kalau bergaul dengan orang para hafizah itu senang sekali. Ini yang paling penting lagi. Kemudian berikutnya lagi bahwa setelahnya menghafalkan Al-Quran itu bukan titik, tapi baru koma. Itu perlu baru aja, bukan titik, baru koma saja itu. Berikutnya apa? Ya harus belajar hal-hal yang berkaitan agar sampai kita itu bisa memahami ayat suci Al-Quran Al-Karim. Betul, orang yang hafal Quran bagus,
Tapi akan lebih bagus lagi orang itu bisa mengerti isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Saya dulu diberikan tips oleh dosen saya di Madinah, ya. Kamu itu tiap hari ya cari potlot ataupun pensil ataupun pena. Kamu mulai dari surah Al-Baqarah, baca ayat demi ayat. Terus usahakanlah agar supaya kamu mengerti tentang isi kandungan ayat ini. Kalau masih belum mengerti, lihat tafsir-tafsir Al-Quran Al-Karim. Begitu seterusnya tiap hari, walaupun hanya mengerti tentang satu ayat suci Al-Quran, terus saja. Kan jumlah ayat suci Al-Quran itu banyak sekali, seperti 300 ayat. Hurufnya banyak. Ayatnya 6.236 ayat. 6.236 ayat. Itu kalau setiap hari. Setelahnya murojaah, kemudian baru melihat terjemahnya, kemudian baru dibaca terjemah. Sekarang ini itu untuk belajar menerjemah Al-Quran itu ada satu metode yang namanya metode tarjim. Metode tarjim itu sekarang ada Pak Mustafa Aye dari Bandungan, itu di Semarang itu sudah menciptakan satu metode tarjim, yaitu dengan memberikan arti dari setiap kalimat itu. Amma karena apa? Amma yatasaalun, mereka saling bertanya. Itu dengan cara yang begitu, ada lagunya itu. Kalau nanti Pak Sofyan ingin ya mengetahui metode tarjim ini, bisa bersilaturahmi kepada Pak Aye dari Bandungan, namanya Assalam itu ya, Assalam Bandungan Mustafa Aye. Nanti saya berikan nomor HP-nya ya, biar supaya di sini bisa berkembang terus ya. Ada juga metode menghafal metode menghafal tanpa menghafal ya. Aneh ya, menghafalkan Al-Quran tanpa menghafal. Itu metodenya namanya hatam. Ha itu hafal, tam itu tanpa menghafal. Yaitu coba ya, kalau bisa ya, ini untuk sini ya. Ada satu alat itu mereka suara dari seorang qori atau siapa tuh, itu dimasukkan ke dalam satu alat ya. Kemudian di dalam ayat itu kita ingin mendengarkan ayat nomor 30 pada surah Al-Baqarah. Disetel aja. Disetel surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian kita ingin mendengarkan bacaan itu sebanyak 15 kali. Terus masukkan di sini headsetnya itu. Maka akan berputar suara orang. Artinya qori yang bagus. Itu akan berputar bolak-balik sampai 15 kali. Lah selama 15 kali itu dia mendengarkan aja. Dengarkan dengan seksama ya, dengan ikhlas dan seksama. Itu mendengarkan. Kalau mendengarkan seperti itu, maka bisa jadi itu, dan itu sudah terjadi. Banyak anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Quran hanya dengan mendengarkan saja. Dan ini juga bisa dipraktekkan. Dan saya dahulu dikasih anunya atau apa namanya itu, alatnya seperti itu. Ada lagi juga menghafalkan Al-Quran walaupun anak itu masih belum bisa membaca Al-Quran Karim, yaitu dengan metode talqin namanya itu. Metode talqin itu yang menemukannya adalah Ustaz Marzuki. Dahulu pernah ngajar di Malaysia, ngajar Iqra, tapi ternyata orang susah itu. Ini apa dan sebagainya, itu perlu berbulan-bulan. Akhirnya beliau itu Pak Marzuki itu menciptakan metode sendiri, yaitu dengan membaca Al-Quran di petal-petal. Misalnya contohnya begini, kalau untuk anak-anak kecil ya, Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bolak-balik.
Itu ternyata banyak yang bisa itu. Kemudian baru digandeng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini bisa menjadikan anak itu hafal Quran. Hafal itu Fatihah itu. Walaupun masih belum bisa. Nah ini sekarang ini banyak orang-orang Indonesia itu pintar menciptakan metode-metode baru. Saya kira ini yang perlu kita cari ya. Jadi di sini perlu Ustaz Sofyan, Rabbani. Ini terus bagaimana sih bisa meningkatkan ya, meningkatkan dengan efektif. Bagaimana cara menghafalkan yang bagus, murojaah yang bagus dan lain sebagainya. Dengan demikian ini merupakan satu ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Para hadirin hadirat sekalian, saya kira itu sudah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak diri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mereka bisa menjadi orang yang sahibul Quran, menjadi orang-orang yang ahlul Quran al-Karim, bisa memberikan syafaat kepada dirinya, kepada keluarganya dan anak-anaknya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wahdina wa fiqna al haqq wa tariqil mustaqim. Bibarakatil Qur'anil azim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah rahmatil Qur'anil azim. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا ولنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطغيان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي ومصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.